subscribe YouTube Prayogasinyo. Subscribe YouTube channelnya Prayogasinyo ya. Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat datang kembali di Day of Lampung yang ke-65. Kenapa saya nomerin? Karena biar saya tahu saya sudah menghabiskan berapa hari di Sebalang atau Lampung. Nanti akan ada waktunya saya tidak di Lampung, tapi tetap video ini akan berjalan sebagaimana semestinya, dan nanti akan ada beberapa hari skip karena keterbatasan waktu dan keterbatasan ruang. Karena ada ada beberapa hari saya harus melakukan tugas negara, namanya wawasan kebangsaan atau wamil wajib militer. Saya menanggalkan ini sementara dan menanggalkan semuanya untuk satu kewajiban. Sebenarnya hari ini tuh lagi shock karena ya ada satu lain hal lah. Bukan pertama kali sih, memang respon orang terhadap, bukan respon sih, shock karena ada beberapa teman yang mempunyai nada ataupun kosakata cukup nggak mengenakan ya, cukup, kalau dikata kasar ya enggak, tapi ya pokoknya di telinga saya itu kata-kata yang diucapkan itu kurang gimana gitu. Ya memang saya sudah terbiasa dengan kata-kata kasar, dengan ucapan-ucapan yang tidak aman ya. Cuman kalau misalkan semua penghujung dari sebuah kalimat dipakai kata-kata kasar, di telinga kan juga kurang nggak enak ya. Jadi agak shock. Tapi waktu adalah waktu, kewajiban ada kewajiban. Di sini tugas saya belajar dan berkarya. Nanti saya akan bahas di video jauh hari nanti. Tapi terima kasih teman-teman sudah mengikuti saya hingga 60 hari ini, 60 hari plus ini. 2 bulan lebih saya membuat rutin satu hari satu. Kali ini dedikasi saya untuk sesuatu yang saya sukai, yaitu podcast. Ada 2 podcast yang saya cukup tunggu dengan personil yang sama, yaitu Yuda Brajamusti. Yang satu milik pribadi, yang satu milik perusahaan. Dedikasi saya untuk podcast untuk episode ini adalah podcast Senin Kemis. Judul depan adalah Kangen Podcast Senin Kemis. Aku nggak bisa berkata apa-apa. Banyak kata yang nggak bisa diungkapkan atas kerinduan saya terhadap podcast Senin Kemis. Salah satunya adalah bikin video ini. Salah duanya adalah tepat kemarin saya merilis sebuah lagu, yaitu Camar Juventus. Full AI, nggak full AI sih, mungkin kalau ada
Kalau lagu itu ada 50%, porsinya 50% musik dan lirik, maka 50% ini lirik yang saya buat. Enggak. 25%, berarti 25% dibantu AI, lirik pun juga AI, jadi hitungannya 75% lagu Camar Juventus adalah AI. Sedangkan sisanya buatan sendiri. Jadi ada beberapa lirik yang saya bikin sendiri lah itu. Hitungannya gitu. Sisanya AI. Kita pakai format yang sama seperti video saya, seperti salah satu playlistnya adalah 5W1H. Pertama yang saya bahas adalah hanya dulu bagaimana saya bertemu dengan podcast ini. Podcast Senin Kemis yang awal namanya adalah Potlantas. Awal bertemunya adalah saat bergeliatnya podcast-podcast dari teman-teman semuanya itu mulai naik. Saya menemukan Yuda Brajamusti di salah di ya memang saya suka gaya komedinya Yuda Brajamusti ya. Itu lalu dia mengumumkan kalau bikin podcast dengan Bang Bari yang saya juga terinspirasi dari dia juga. Akhirnya saya dengerin jadi fanatisme, jadi fanatik. Setelah itu, kenapa podcast Senin Kemis? Karena eh, gaya komedi dari Yuda Brajamusti dan Bari itu yang aku suka. Kenapa ya yang aku suka karena lucunya itu bisa dinalar. Ditambah Bang Heri yang lucunya tidak bernalar, ditambah Bang Popon yang menyenggol golongan tertentu, itu makin suka. Jadi seirama, sefrekuensi lah. Kayak kayak komedinya sefrekuensi. Lalu yang siapa di antara empat anggota, siapa dari empat punggawa itu yang paling paling saya favoritkan? Saya menurut saya pribadi ya, menurut kayak saya pribadi, kalau di ranking yang pertama Yuda, yang sudah pasti dua punggawa pertama yaitu Yuda Brajamusti dan Barry William. Lalu Bang Papon Kerok, terakhir Bang Heri Hore. Bagaimana, kenapa, siapa? Di mana letak saya bisa satu frekuensi? Itu salah satunya adalah saat membahas tentang eh, film kalau nggak salah. Film atau apa ya? Makanan kalau nggak salah. Pokoknya ada satu pembahasan yang memang pada saat itu saya itu lagi nonton TikTok, lalu pembahasan yang itu nggak terlalu jauh gitu, dan itu di rumah, kebetulan di rumah, kalau nggak salah seperti itu. Bagaimana saya me- memberikan timbal balik kepada podcast Senin Kemis itu dengan cara yaitu fanatisme. Saya bisa memberikan hal-hal yang tidak terduga ke mereka. It's like infos, is like infos, like food, like everything item, everything about gift, dan ya suka gitu, suka banget, suka. Lalu karena kontroversi dari Bang Heri Hore, jadi podcast ini sudah mulai goyang. Ya akhirnya
episode terakhir cukup cukup inilah, gantung, cukup gantung. Saya di sini juga di video yang saya buat ini, saya tuh pengen banget bilang buat Bang Heri Hore, Bang Bari, Bang Yuda, Bang Popon, itu aku minta tolong. Ya ini di luar perwakilan dari warga Juventus ataupun saya sendiri ya. Cuman posisinya sekarang memang umur kita tidak tidak terlalu jauh, tapi memang banyak cara untuk menghilangkan rasa kesepian, keluar, makan, nonton YouTube dan lain-lain, banyak cara. Cuman untuk saya sendiri itu adalah dengan cara nonton talk show atau siniar atau podcast, nonton podcast dari channel yang saya tertarik ataupun mendengarkan podcast yang saya tertarik, salah satunya podcast Senin Kemis. Dulu, dulu waktu aku dengerin podcast Senin Kemis itu posisinya adalah eh, di rumah, di rumah hmm, karena shiftnya panjang, maksudnya shift panjang adalah langsung malam-malam, siang-siang, pagi-pagi gitu, dan teman-teman sudah punya aktivitas, teman-teman saya pribadi sudah punya aktivitas sendiri-sendiri, maka hiburan saya untuk menemani saya ya hanya podcast, sehingga saya bisa fanatik ke beberapa podcast ya, salah satunya Berisik, Ancur, podcast Senin Kemis. Dan seiring berjalannya waktu, saya pindah kerja ke sana kemari, bertemu dengan teman A sampai Z, dan pada akhirnya saya di sini di Sepalang sendirian. Ya memang ada beberapa teman, cuman ya cukup jauh untuk di kosku sendiri. Aku sendirian, nggak ada orang. Memang sepi, memang enak untuk tag video ini, nggak keganggu apapun. Cuman aku berasa kayak ya memang hidup dengan kesendirian. Salah satu temanku ya cuman laptop nyala yang sering kalian tonton itu, dan harusnya podcast. Kenapa nggak podcast Anjur? Podcast Anjur itu is like seperti pengandaian yang tepat untuk podcast Anjur adalah dulu, eh, sebelum diperkenalkan Indomie, sebelum diperkenalkan namanya mie instan. Mie instan itu cuma satu rasa. Ini seperti pengandaiannya seperti itu ya. Lalu muncul mie instan rasa ini, rasa itu, rasa ini, rasa itu, berbagai macam rasa. Nah, tidak hanya mie instan dari brand tertentu, brand lain juga bikin mie instan dengan berbagai macam rasa dan brand-brand lain. Dan saat aku merasakan mie instan A dan B dan C dan E itu punya rasa yang otentik satu sama lain, ada beberapa mie instan yang mengganti bumbunya, mengganti mie-nya, mengganti kemasannya, mengganti porsinya, mengganti atau ramai untuk membeli mie instan tersebut, sehingga kamu bukan menjadi kan, saya tidak mau menjadi prioritas utama ya, cuman eh, saat kamu sudah jadi member tapi ada member baru yang lebih powerful I think, atau member lain yang eh, lebih mapan mungkin, itu lebih berkontribusi besar, maka member lama yang member lama yang
kurang aktif akan tidak begitu dikenal. Nah, terkecuali podcast Senin Kemis. Sebegitu dekatnya dengan teman-teman ini, Bang Bari, Bang Heri, Bang Popon, Bang Yuda, itu meskipun kita tidak ada keterikatan darah, keterikatan ekonomi, keterikatan sosial, tapi aku menganggap bahwa ya temanku gitu. Kalaupun teman-teman apa Bang Popon dan Bang Heri dan Bang Yuda ini menganggap saya hanya only fans, ya nggak masalah. Tapi bagiku ya temen abang-abangan. Dan sekarang aku tuh butuh banget ditemenin, literally butuh. Memang banyak banyak cara untuk mencari teman, salah satunya pasangan hidup ya. Cuman untuk saat ini sendiri, aku tuh gimana caranya berkembang baik. Oh itu aku ini bagus. Cuman kata-kata jadi ada beberapa jadi waktu waktu puasa kemarin itu ada kata-kata baik tuh. Ada kata-kata baik itu. Berkembang baik dulu, setelah itu berkembang biak. Nah, saya sekarang adalah untuk saat ini di sini saya menuju untuk berkembang lebih baik. Dalam proses berkembang lebih baik ini aku juga butuh teman, tidak hanya teman secara fisik tapi juga teman secara digital. Di saat aku nggak punya uang, di saat aku memang lagi sendirian, aku tuh cuman butuh dengerin orang bercerita, ya salah satunya dengan podcast. Sayangnya podcast Senin Kemis tidak lagi tayang. Salah satu cara agar teman-teman empat penggawa ini notice bahwa ini loh kalian ditunggu banyak orang, itu saya bikin lagu yang judulnya adalah Camar Juventus. Terlihat lebih aneh, tapi terlihat aneh, tapi kalau Raditya Dika itu menggabungkan hewan dan kata sifat, kambing jantan, marmut merah jambu, ubur-ubur lembur, itu kan kata sifat dan kata kerja. Sedangkan aku mencoba untuk menggabungkan hewan-hewan yang tidak tersentuh oleh Raditya Dika dan eh, menggabungkannya dengan nama kota atau iya nama kota. Sebenarnya Juventus kan namanya kan Torino kan kotanya kan, tapi kan klubnya yang besar Juventus. Jadi terlihat lebih catchy menurut saya lebih catchy. Kayak lagu pertama saya adalah Rubah Sebalang. Rubah sendiri kan ya kalian baca di deskripsi lagunya ya. Rubah sendiri ini kan multi tafsir kan, bisa rubah bentuk atau rubah hewan kan. Dan Sebalang sendiri nama daerah, hewan dan daerah. Sedangkan yang untuk podcast Senin Kemis itu adalah Camar dan Juventus. Camar sendiri itu karena berkat AI itu aku mencari uh, hewan yang tepat, hewan yang memang jadi lagu Camar Juventus itu isinya itu adalah merindukan hadirnya podcast podcast Senin Kemis PSK ya, merindukan hadirnya PSK. Tapi
gimana caraku untuk membalutnya dengan cara yang eh, hiperbola. Hiperbola. Di situ ada pengandaian pengembara pengembara yang pengembara di padang padang gersang merindukan air kawa-kawa dan ya pengembara di padang gersang yang merindukan kawa-kawa dan camar camar yang tersesat camar yang tersesat me, apa ya memohon untuk berpijak. Nah, dua pengandaian ini hampir mirip. Di thumbnail, di thumbnail itu ada burung camar, ada pengembara di padang gersang kan, padang gurun ini. Nah, selama perjalanan podcast Senin Kemis ini hiatus, saya tuh ya kayak itu, kayak dua pengandaian itu. Kenapa pakai air kawa-kawa? Karena di atasnya adalah rima tawa. Apa nih yang sesuai dengan wa ya cuman air kawa-kawa. Tapi lebih harafiahnya adalah pengembara ini mabuk, ingin mabuk, mabuk kembali, ingin mabuk kembali atas pencariannya, atas ingin menemukan yang dituju. Seperti saya, aku sudah mabuk terhadap konten talk show. Tapi aku sekarang itu mencari mencari mabukku lagi di padang gersang yang mungkin ibaratkan pasar podcast ini yang hampir luas. Aku pengen mabuk lagi terhadap podcast Senin Kemis, ditemani lagi dan camar yang memohon untuk berpijak adalah burung camar itu identik dengan pelabuhan di Eropa. Karena burung camar ini nggak jarang banget di Asia Tenggara di hawa panas. Ada beberapa, cuman nggak terlalu banyak. Burung camar itu jarang banget di padang gurun. Berarti kan burung camar ini tersesat dan ingin mencari, ingin memohon untuk berpijak. Saya sendiri memohon untuk abang-abangan semua, Bang Bari, Bang Popon, Bang Yuda, Bang Heri. Aku ingin banget dengerin kalian sekali lagi. Minimal 5 episode lagi lah, setengah jam atau 5 jam dipotong 10, dipotong 8, it's okay, it's okay. Ataupun 2 jam dipotong 8, nggak masalah. Tak dengerin ulang-ulang. Karena ya ini, aku butuh pijakan, butuh sesuatu tempat selain Tuhan yang Maha Esa ya. Cuman saya tuh pengen banget ditemenin gitu sama kalian. Aku kangen kalian gitu. Kangen candaan kalian, kangen komedi kalian, itu kangen. Mau peduli tapi gimana? Saya jauh dari rumah, saya jauh dari Jakarta, dekat sih 6 jam. Tapi ya buang uangnya yang saya kurang. Dan nggak ada kata-kata lagi kalau nggak ada kata-kata lain selain kangen. Itu aja. Jadi cukup sekian dari saya. Nggak ada kata-kata lagi gitu. Gimana ya ngungkapin kangen yang sangat eh, in the peak, di puncak kangen itu nggak ada kata-kata lagi. Jadi terima kasih teman-teman sudah menemani saya 65 hari di Sebalang. Nanti akan ada waktunya saya mungkin di hari ke 101 atau 105 mungkin. Itu saya nanti akan skip beberapa hari, nggak upload tayang. Jadi nanti
tayangannya tetap nyambung 106 atau 107 dan 100 lainnya, tapi nanti saya rapel tuh panjang tuh nanti tuh. Di episode itu akan panjang banget karena day per day selama 5 hari saya akan kupas satu per satu. Jadi itu aja teman-teman. Terima kasih sudah nonton video saya. Besok saya akan bercerita tentang podcast lain yang hampir mirip karena salah satu penggawanya ada di salah satu penggawa dari podcast Senin Kemis ada di podcast itu, yaitu podcast bis. Sama kangennya, cuman beda orang, beda format aja. Jadi terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di D66 besok jam 8 pagi. Bye bye.